Hai semua, kita bertemu lagi dalam kisahnya Dr. Riko dengan judul Kontrak Cinta Dokter Tampan di bab ke-21. Ditinggal ayah. Tolong bantu klik tombol subscribe dan loncengnya juga ya, agar tak ketinggalan video baru lainnya. Terima kasih. Selamat menyimak. Riko langsung berbalik dan masuk ke kamar Pak Hanafi lagi. Lira menangis sambil memeluk ayahnya. Riko memeriksa mata, denyut nadi dan lainnya. Beberapa dokter dan suster rumah sakit berdatangan, memastikan keadaan Pak Hanafi. Riko menarik Lira dalam dekapannya dan berbisik, "Sayang, kuatkan hatimu." "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un," ucap dokter yang memeriksa Pak Hanafi. Sebenarnya Riko sudah memeriksanya terlebih dahulu sebelum dokter rumah sakit datang, makanya dia menguatkan Lira. Perlahan pertahanan tubuh Lira mulai goyah. Lira ambruk dalam pelukan Riko. Riko membaringkan Lira di sofa panjang, memeriksanya lalu membiarkan Lira beristirahat. Sementara itu Riko mengurus segala administrasi kepulangan jenazah Pak Hanafi, mengondisikan rumah, dan menginfokan berita kematian Pak Hanafi pada beberapa pihak. Ambulan yang membawa jenazah Pak Hanafi meraung-raung memasuki area pekarangan rumah. Riko memapah Lira sampai masuk ke dalam rumah. Baru kali ini Riko melihat Lira begitu rapuh, biasanya dia begitu kuat meski dibuli dan direndahkan oleh orang lain. Sosoknya yang kuat dalam membangun berbagai macam sektor bisnis. Namun kini seolah sosok itu tak nampak. Satu persatu para saudara, handai taulan, direktur dan staf ahli perusahaan berdatangan. Riko menemui para tamu yang datang menyampaikan ungkapan bela sungkawa, sedang Lira sendiri masih tak kuasa menopang tubuhnya sendiri. Sampai keesokan hatinya, Riko masih sibuk mengurus jenazah dan menemui para tamu hingga Riko benar-benar lupa bahwa hari ini dia harus menjalani prosesi nikah siri dengan Wina. Nurma bolak-balik menelponnya, tapi karena kesibukannya, Riko mengabaikannya. Orang suruhannya Rizal datang ke rumah Pak Hanafi. Sekedar mengucap bela sungkawa lalu mengajak Riko pulang untuk menjalankan akad nikah. Dengan berat hati, Riko terpaksa meninggalkan rumah yang masih ramai dikunjungi para pelayat. "Ra, aku pergi dulu sebentar. Nanti aku kesini lagi." "Kamu yang kuat ya? Tolong temui para tamu di depan, kurasa mereka ingin sekali bertemu kamu," ucap Riko sambil membelai rambut Lira. Kamu mau kemana? Isak Lira. Riko menggigit bibir bawahnya, jangankan Lira, dirinya pun tadi sempat lupa bahwa hari ini dia harus mengucap akad pernikahan dengan Wina. "Tunggu di sini, aku pergi gak lama." Riko langsung berbalik badan sebelum Lira sadar bahwa kepergiannya membawa luka untuk Lira. Rumah Wina telah dipenuhi hiasan. Nama Riko dan Wina terpampang jelas di dinding bersama bunga-bunga lainnya. Alunan musik terdengar merdu. "So, kamu dari mana aja sih? Kenapa pakai baju ini? Acara sebentar lagi mulai," cecar Nurma saat Riko baru saja datang. "Maaf," Riko berjalan gontai melewati para tamu yang sudah datang di rumah itu. "Cepat bersiap dan gunakan baju ini." Nurma memberikan pakaian pengantin pada Riko, seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Riko mengikuti apa yang diperintah oleh mamanya. Pikiran Riko melayang ke rumah Lira, tak lama lagi prosesi pemakaman berlangsung. Siapa yang menemani Lira, siapa yang menguatkan Lira? Riko merasa sangat bersalah tidak turut hadir di sana. Wina menyenggol lengan Riko saat mereka bersanding di depan penghulu. "Mas Riko sudah siap?" tanya penghulu. "Sudah," jawab Nurma dari belakang. "Mas Riko dan Mbak Wina, apakah kalian sudah mantap menikah?" tanya penghulu lagi. "Iya," jawab Wina. Riko menjawab dengan memejamkan mata sesaat lalu mengangguk ragu. "Apa ada paksaan dalam pernikahan ini?" tanya penghulu lagi. "Gak ada," jawab Nurma. Saya bertanya pada mempelainya, "Bu, tolong biarkan calon pengantinnya yang menjawab." "Bagaimana Mas Riko, Mbak Wina? Apa kita lanjutkan sekarang?" Penghulu mulai ragu dengan Riko. "Ya, lanjutkan saja," jawab Riko lemah. "Mari berjabat tangan." Penghulu mempersilahkan pada papanya Wina untuk bersalaman dengan Riko. "Saya nikahkan dan kawinkan putri saya yang bernama Wina Lestari binti Murdani dengan mas kawin emas 10 gram dan seperangkat pakaian sholat," ucap Murdani, papanya Wina. "Iya," jawab Riko dengan pandangan kosong ke depan. "Salah, jawabannya bukan begitu," sanggah penghulu. Nurma mencubit pinggang Riko dari belakang, membuat Riko mulai sedikit tersadar. "Maaf." Riko menunduk, hatinya sakit teringat akan Lira yang sangat membutuhkan sandaran di masa-masa sulitnya saat ini. Sepertinya, Mas Riko sedang memikirkan sesuatu yang penting, selidik penghulu. "Gak, Pak.
Kita lanjutkan saja sekarang, ucap Riko. Penghulu mengucapkan ucapan yang harus dikatakan oleh Pak Murdani dan balasan ucapan yang harus dikatakan oleh Riko. Beberapa kali mencoba akhirnya Riko bisa menghafalkan ucapan yang harus dikatakan. Meski terucap dengan terbata-bata, akhirnya akad nikah siri itu disahkan oleh para saksi. Riko menutup wajahnya dengan kedua tangan, hatinya menangis setelah melakukan ini semua di belakang Lira. Kemudian Riko diminta memakaikan cincin di tangan Wina. Riko melakukannya dengan sangat terpaksa. Tak ada sedikit pun senyum yang keluar dari wajah Riko. Hatinya kalut dan melayang tinggi pada Lira. Saat sesi pemotretan pun Riko tak mengembangkan senyumnya sama sekali. Riko dan Wina diminta menghadap kedua orang tuanya untuk meminta doa restu. Saat Riko bersalaman lagi dengan papanya Wina, tangan Riko digenggam erat. Jangan permainkan anakku. Kamu harus bertanggung jawab atas kehamilan Wina, jika kamu macam-macam dengan anak saya. Saya gak segan-segan untuk menghancurkan hidupmu, ancam Papa Wina. Riko acuh pada ancaman di telinganya yang baru saja diucapkan oleh Papa Wina. Selanjutnya Riko beralih pada Mama Wina, tolong jaga cucu saya. Jangan biarkan Wina kecewa dan sedih. Titip Wina ya, bisik Mama Wina pelan. Lagi-lagi Riko acuh pada orang tua Wina, kini dia beralih pada papanya, jadilah pria sejati yang bertanggung jawab, bisik Rizal. Berlakulah yang baik dan tanggung jawab, jangan kecewakan Wina. Pesan Nurma saat Riko bersalaman pada mamanya. Tak lama kemudian para tamu dan handai taulan bergantian menyalami pengantin baru itu. Ingin sekali cepat-cepat pergi dari lokasi dan menyusul ke rumah duka lalu mengantar sang mertua ke pusara terakhir namun Wina terus memepet Riko, mengurangi ruang geraknya. Ketika suasana mulai agak sepi, Riko mencuri kesempatan untuk keluar dari rumah orang tua Wina. Riko melucuti pakaian pengantinnya lalu mengenakan pakaian biasa lagi. Setelah itu dia berjalan mendekati jendela kamar yang terbuka. Sambil menengok ke kanan dan kiri, Riko loncat dari jendela yang tidak terlalu besar itu. Riko berjalan mengendap menyusuri jalan sempit antar rumah lainnya. Ada seorang ibu dapur yang melihat Riko berjalan mengendap lalu bertanya, "Kamu siapa? Kenapa ada di sini? Maling ya?" Bukan, saya pengantin tadi yang baru menikah, jawab Riko sambil meletakkan jari telunjuknya di depan bibir. Yang nikah sama Mbak Wina, kenapa kabur kayak maling? Tanyanya heran. Saya gak menghamili Wina tapi diminta bertanggung jawab atas kehamilan Wina, jawab Riko. Ibu itu memperhatikan Riko dari ujung kepala sampai ke ujung kakinya lalu menggelengkan kepalanya. Tolong biarkan saya pergi, setelah ini saya akan kembali lagi ke sini nanti, ucap Riko. Ibu itu menganggukkan kepalanya lalu berteriak, pengantin prianya kabur lewat jendela ini. Teriak ibu itu, sehingga terdengar oleh semua tamu. Bersambung. Terima kasih telah menyimak kisah Dr. Riko selanjutnya dalam judul Kontrak Cinta Dokter Tampan. Tolong tekan tombol subscribe, like dan share agar kamu tak ketinggalan video lainnya.